Beberapa puluh menit kemudian kami pun akhirnya tiba di sebuah rumah sederhana semi permanen. "Ini rumahnya," tutur Bang Leo. Ada keraguan ingin bertamu, mengingat saat ini hampir pukul 11 malam. Namun demi untuk bertemu dan menanyakan bagaimana keadaannya, kami pun memberanikan diri untuk bertamu. Musabab kami khawatir terjadi sesuatu karena saat memutuskan turun dari Gunung Kaba, posisi Zulfi dalam keadaan kurang sehat. Bukan hanya itu, banyaknya keanehan-keanehan yang aku alami bersama Zulfi membuat rasa penasaran bergejolak hebat. "Assalamualaikum." Bang Leo mengetuk pintu rumah Zulfi, dan tidak butuh waktu lama terdengar suara seorang perempuan dari dalam rumah menjawab salam kami. "Waalaikumsalam." "Zulfi, apakah kamu yang pulang, Nak?" Terdengar suara seorang perempuan dari dalam rumah yang mengira bahwa suara ketukan pintu itu berasal dari Zulfi anaknya. Kami tidak menjawab dan hanya menunggu di balik pintu. Seorang perempuan setengah baya yang aku perkirakan seumuran dengan ibu membuka pintu. Dia nampak mencari-cari sesuatu saat melihat kedatangan kami bertiga. "Di mana Zulfi?" tanya perempuan itu sembari memeluk foto Zulfi di atas sebuah gunung. "Kami datang kemari justru ingin bertemu dengan Zulfi, Bu," jawabku saat itu. Melihat kami yang mengenakan pakaian pendaki, ibu itu mempersilakan masuk, hingga kemudian bertanya lagi, "Kalian ini temannya Zulfi?" Tidak lama seorang perempuan muda keluar dari dalam kamarnya. "Kak Zulfi pergi ke Gunung Kerinci. Sampai saat ini sudah hampir 9 bulan kami tidak mendapatkan kabar dari Kak Zulfi. Dia seolah hilang di telan bumi," ucap perempuan muda itu yang rupanya adalah adik kandung Zulfi. Merinding seketika sekujur tubuhku tak kalah mendengar penjelasan dari adik kandung Zulfi. Dari penjelasan Zulia, adik Zulfi yang baru berusia 13 tahun itu, Zulfi pergi mendaki ke Gunung Kerinci bersama temannya yang berada di kota Jambi. Sampai saat ini keduanya, baik Zulfi dan temannya itu, tidak diketahui keberadaannya. "Siapa nama temannya itu?" tanyaku. "Itulah yang kami tidak ketahui, Kak. Kak Zulfi dengan orang itu berkenalan lewat jejaring sosial," ujar Zulfia. Malam ini banyak hal yang kami pertanyakan tentang Zulfi untuk mencari informasi. Kami juga menjelaskan bahwa kami sebenarnya mendaki ke Gunung Kaba bersama Zulfi. Adik dan ibu Zulfi seakan tidak percaya mendengar pengakuan kami yang mendaki bersama Zulfi. "Tidak salah lagi, Zulfi bersama kita adalah jin korin yang memberikan petunjuk," ucap Bang Leo. Sungguh sangat disayangkan, aku mengabaikan petunjuk lewat mimpi itu. Jadi wajar saja jika Puyang tersinggung dan marah. Aku telah melakukan kesalahan yang besar karena telah mengabaikan mimpi tersebut. "Ini semua adalah kesalahan saya," ucapku dengan berat. "Maksudmu apa?" tanya Bang Leo bingung dengan ucapanku. Aku pun menceritakan bahwasannya telah beberapa kali mendapatkan petunjuk tentang seseorang yang meminta pertolongan karena jatuh ke dalam jurang. Namun karena menganggap itu hanyalah mimpi semata, aku pun mengabaikannya. "Ya Tuhan, aku merasa sangat bersalah dalam hal ini," batinku saat itu. "Mbak Reza, saya harus izin ke Gunung Kerinci. Tolong berikan izin cuti karena saya akan mencari Zulfi," ujarku pada Mbak Reza. "Sudah, gak usah khawatir. Tentang pekerjaan biar saya yang atur. Meski Zulfi yang kita kenal tidaklah nyata, tapi namanya membekas dalam hati ini," tutur Mbak Reza. "Tio akan berangkat bersama saya," sambung Bang Leo. Malam itu juga kami bertiga pulang ke kota Lubuk Linggau setelah berpamitan dengan ibu dan adiknya Zulfi. Di waktu dini hari, mobil kami menerobos dan membelah kota Curup yang sudah sangat sepi. Di tengah perjalanan menuju kota Lubuk Linggau, hujan semakin deras. Di dalam mobil tidak banyak yang kami bicarakan karena hati sedang berduka atas misteri hilangnya Zulfi. Beberapa puluh menit kemudian hujan pun berhenti tak kala kami mulai memasuki kawasan kota Lubuk Linggau. Setibanya di rumah hampir subuh, setelah mandi dan sholat subuh, aku mengatakan rencanaku bersama Bang Leo yang akan kembali ke Gunung Kerinci pada Ibu dan Murni. "Tidak, kali ini Ibu tidak mengizinkan. Ibu tidak ingin terjadi seperti kemarin. Hampir saja kamu tidak bisa kembali ke alam dunia," ujar Ibu saat itu. Sayangnya kali ini aku tidak mendapatkan izin dari Ibu. Kejadian-kejadian menegangkan di waktu sebelum-sebelumnya membuat beliau khawatir akan keselamatanku. Meski sudah berbagai upaya dilakukan, tetap saja Ibu tidak memberikan izinnya. Keputusan Ibu tetap teguh dengan keyakinannya membuat aku dilema. Setelah beberapa kali membujuk ibu dan tidak berhasil meyakinkannya, aku meminta Murni. Meski bersusah payah meyakinkan ibu, berkat kegigihan dan dalil ingin menolong sesama, akhirnya dibantu Murni, aku bisa meyakinkan ibu.
Ibu izinkan kamu ke Gunung Kerinci, dengan harapan ini adalah kali terakhir kamu pergi ke gunung. Begitulah kata ibu saat beliau memberikan restunya. Mungkin ke Gunung Kerinci ini adalah petualangan terakhirku ke gunung. Musabab ini adalah permintaan ibu yang tidak bisa aku tolak dengan berbagai alasan apapun. Tepat sekitar pukul 7 pagi, aku dan Bang Leo diantar dengan mobil Mbak Reza berangkat ke Bandara Silampari, Kota Lubuk Linggau. Di perjalanan menuju Bandara Silampari, Bang Leo pun menjelaskan, jika kita melakukan perjalanan Lubuk Linggau Jambi dengan pesawat, maka harus terbang sejauh 207 km atau 128 mil. Perkiraan waktu penerbangan Lubuk Linggau Jambi dengan kecepatan jelajah 750 km per jam dan waktu tempuh sekitar 16 menit. Baguslah kalau begitu, berarti kita akan sampai lebih cepat. Mudah-mudahan siang ini juga kita sudah bisa mendaki, tuturku pada Bang Leo. Iya, tapi dari Jambi menuju desa Kayu Aro kita harus menempuh perjalanan roda 4 kurang lebih 9 sampai 10 jam lagi. Jelas kita nggak akan bisa mendaki sore harinya kan? Ujar Bang Leo. Kalau dari Padang? Tanyaku pada Bang Leo. Kalau melakukan perjalanan kota Lubuk Linggau Padang dengan pesawat, maka kita akan terbang sejauh 381 km. Perkirakan waktu penerbangan dari kota Lubuk Linggau ke Padang memakan waktu kurang lebih 30 menit. Menjelang siang, pesawat membawa kami ke kota Padang. Setelah 30 menit mengudara, kami pun tiba di kota yang memiliki makanan khas rendang ini. Hujan rintik tak kalah mobil travel membawa aku dan Bang Leo menuju kediaman Oze di desa Kayu Aro. Beberapa puluh menit kemudian, setelah 6 jam di dalam mobil travel, kami pun tiba di rumah Oze tak kalah suara azan asar terdengar bersahutan di masjid-masjid. Masya Allah, kenapa nggak bilang-bilang kalau mau kesini? Oze terkejut saat mengetahui mobil travel yang berhenti di depan rumahnya membawa aku dan Bang Leo. Memang kembalinya aku dan Bang Leo ke Gunung Kerinci tanpa memberikan kabar terlebih dahulu kepada Oze. Pak Cek begitu senang saat mengetahui bahwa aku dan Bang Leo kembali bertamu ke Gunung Kerinci. Beliau juga menanyakan ketidakikutsertaan Bayu dalam pendakian kami kali ini. Aku pun menjelaskan bahwa kedatangan kami kali ini tidak sama dengan kemarin. Begitulah Pak, awalnya saya menganggap itu adalah mimpi. Saya baru menyadari itu adalah petunjuk ketika salah seorang pendaki yang kesurupan marah-marah kepada saya. Jelasku saat itu. Subhanallah, ternyata kamu memiliki keistimewaan Tio, ujar Pak Cek. Iya, alhamdulillah Pak. Namun di tengah perbincangan aku dengan Pak Cek, aku melupakan satu hal yang membuat aku berkali-kali mengucapkan kalimat istighfar. Teman pendaki Zulfi berasal dari kota Jambi. Akibat memikirkan ingin segera tiba ke Gunung Kerinci, kami melupakan rencana mencari teman pendakian Zulfi di kota Jambi. Sedangkan dari desa Kayu Aro ke kota Jambi membutuhkan waktu 9 jam. Saya pernah dengar kabar itu, ujar Oze. Sebelum memutuskan ke Jambi, sebaiknya bertanya dulu ke posko balai registrasi Gunung Kerinci. Barangkali ada informasi dari sana, tutur Pak Cek memberikan masukan. Sesuai masukan dari Pak Cek, aku dan Bang Leo bersama Oze sore itu segera berangkat ke balai registrasi Kerinci Seblat. Di balai registrasi kami pun mendapatkan informasi tentang Zulfi. Memang pernah ada pendaki tersesat di tahun lalu yang tercatat di data kami. Mereka dinyatakan hilang setelah 40 hari pencarian tidak ditemukan. Yang satu bernama Zulkifli Syukur dari kota Curup Lubuk Linggau dan temannya bernama Eki dan Wira yang berasal dari kota Jambi. Jelas pengurus Gunung Kerinci yang bertugas hari ini. Dari informasi yang kami dapatkan di posko Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat menyatakan bahwa ketiga pendaki itu sampai saat ini belum ditemukan keberadaannya. Aku pun menjelaskan niat kedatangan kami. Namun walau misi kali ini bukanlah pendakian, ternyata kami tetap harus mengisi data lengkap selayaknya pendaki demi keselamatan. Bagi aku dan Bang Leo hal itu bukanlah masalah. Yang penting kami mendapatkan izin untuk mencari kembali ketiga pendaki yang hilang itu. Meski kasus ketiga pendaki yang dinyatakan hilang tersebut sudah ditutup, pihak pengelola Gunung Kerinci menyambut baik rencana aku dan Bang Leo. Mereka juga akan melibatkan beberapa anggotanya untuk ikut serta dalam pencarian yang akan kami lakukan. Alhamdulillah, terima kasih telah diizinkan untuk mencari kembali pendaki itu. Namun sayangnya misi kami kali ini tidak bisa mengikut sertakan Oze, karena dia akan menyelesaikan tugas akhir kuliahnya. Oze sangat menyayangkan dirinya tidak bisa berpartisipasi dalam hal ini. Gak apa-apa, apapun yang terjadi pendidikan haruslah dinomorsatukan, ujarku pada Oze. Setelah mendapatkan informasi tentang Zulfi dan melakukan pendaftaran simaksi, aku dan Bang Leo juga Oze harus kembali ke rumah untuk packing. Tidak ada waktu untuk kami mengistirahatkan tubuh.
Meski tidak bisa ikut mendaki, Oze tetap melibatkan dirinya dalam mempersiapkan barang-barang logistik untuk kami. Rencananya pukul 5 sore, aku dan Bang Leo akan memulai misi pencarian Zulfi. Dalam misi pencarian ini ada 6 orang dalam tim kami. 4 orang berasal dari anggota Kesatuan Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat. Seberes mengepak barang-barang logistik ke dalam tas keril, kami menuju posko Gunung Kerinci. Di sana kami sudah ditunggu oleh 4 orang. Dari balai registrasi, kami berenam diantar Oze dengan mobil orang tuanya menuju gerbang rimba Gunung Kerinci. Keempat pendaki itu bernama Andi, Marta, Lubis, dan Eko. Sebelum mobil berangkat, Oze mengingatkan aku dan Bang Leo tentang persediaan logistik yang kami bawa. Musabab kali ini kami mendaki berenam bukanlah berempat. Namun rupanya Lubis dan Eko tidak ikut dalam ekspedisi kami. Hanya Andi dan Marta saja. Dan mereka hanya mengantar sampai gerbang rimba saja. Kalau hanya berempat, saya rasa logistik kita cukup, ujar Bang Leo. Tenang saja, di beberapa shelter ada logistik kami yang disimpan. Logistik itu sengaja dibawa saat kami patroli, tapi karena nggak habis, kami menyimpannya, ungkap Andi. Ya sudah kalau begitu, kita berangkat aja menuju gerbang rimba Kersiktuwo, mumpung belum terlalu sore, ujarku pada yang lain. Saat itu Zulfi dan teman-temannya mendaki lewat jalur Solok Selatan. Jalur ini sudah tidak diaktifkan lagi semenjak hilangnya Zulfi dan kawan-kawannya, timpal Andi saat itu. Wah, mobil saya nggak akan tembus kalau lewat jalur sana, ujar Oze. Dia juga mengatakan bahwa jalan menuju gerbang rimba Solok Selatan hanya bisa dilalui oleh kendaraan khusus. Kamu benar, Lubis telah menyediakan kendaraannya untuk mengantarkan kita dan pulang nanti bersama Eko, jelas Marta. Menurut keterangan dari Andi dan Marta, jalan menuju gerbang rimba Solok Selatan hanya bisa dilalui kendaraan seperti trail dan mobil off-road. Sudah dapat dipastikan jalanan yang akan kami tempuh untuk sampai ke gerbang rimba adalah jalan becek Tanah Merah. Karena jalur pendakian via Solok Selatan ini sudah lama nggak dilalui pendaki, pendakian kita akan terasa lebih berat. Apalagi saat kami patroli kemarin, petunjuk arah yang kami pasang beberapa telah hilang. Jalur Solok Selatan juga lebih panjang dibandingkan via Kersiktuwo. Dibutuhkan waktu 4 hari untuk sampai di puncak. Pendaki pemula sebenarnya tidak disarankan lewat jalur ini, ujar Andi. Setelah mendengarkan penjelasan dari Andi dan Marta, kami pun berangkat menuju gerbang rimba Solok Selatan. Semoga berhasil ya, hati-hati di jalan, tetap semangat, ucap Oze yang memilih pulang setelah kami berlalu. Angin menderu tak kala Lubis menginjak pedal gas mobil menuju jalur pendakian via Solok Selatan. Beberapa puluh menit kemudian kami tiba di plang yang bertuliskan selamat datang di jalur pendakian Solok Selatan dan camping area Danau Bontang. Setelah memasuki kawasan jalur Solok Selatan beberapa menit kemudian hampir maghrib, akhirnya kami pun tiba di plang yang terbuat dari besi yang bertuliskan camping ground Bukit Bontang yang berada di Desa Bangunrejo, Nagari, Lubuk Gadang Selatan, Kabupaten Solok Selatan. Di camping ground Bukit Bontang ini terdapat sebuah rumah khas Minangkabau dengan plang di atas pintu bertuliskan Visitor Center. Di sini adalah pusat informasi tentang jalur pendakian dan Danau Bontang. Gunung Kerinci menatap dengan gagah. Puncaknya yang ditutupi dengan awan seolah mengintip kami dari kejauhan. Berhubung sudah masuk waktu sholat maghrib, kami pun melaksanakan sholat dan makan malam di Visitor Center. Seberes sholat dan makan malam seperti biasa. Dari Visitor Center ini, 8-9 jam kita baru sampai di Camp Borno, pemberhentian pertama untuk kita bermalam, jelas Marta. Ada keraguan untuk melanjutkan perjalanan, apalagi malam seperti ini. Pori-pori meremang tak kala mendengar penjelasan Marta. Banyak pacetnya dan vegetasi hutan yang lebat dengan pohon-pohon berlumut memang sangat digemari oleh hewan penghisap darah tersebut. Setelah dirasa waktu beristirahat sudah cukup, kami pun bersiap-siap untuk memulai pendakian. Kita berdoa dulu, semoga pendakian kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan yang lebih utama lagi, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan dalam misi kita mencari keberadaan Zulfi. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Kami semua menundukkan kepala beberapa menit untuk mengheningkan cipta. Berdoa selesai. Kami melakukan doa dengan mengheningkan cipta karena Marta adalah seorang Nasrani. Setelah berdoa, langkah pertama pencarian Zulfi pun kini telah dimulai. Tepat pukul 7 malam kami memulai langkah menuju kaki Gunung Kerinci. Pendakian kami dimulai dari Marta yang paling depan, kemudian diikuti oleh Bang Leo dan aku, sedangkan Andi berjalan di paling belakang dengan cara mengekor. Beberapa puluh menit kemudian kami tiba di sebuah sungai berbatu. Meski airnya tidak terlalu besar, bebatuan licin membuat kami harus berhati-hati dalam memilih pijakan.
Setelah menyeberangi sungai berbatu, kami langsung disambut oleh suara hewan-hewan penghuni Gunung Kerinci. "Masya Allah, ini pohon besar banget," ujarku kepada tim. Sebuah pohon beringin raksasa dengan akar bergelantungan yang memiliki ukuran yang sangat besar, cukup untuk menggetarkan mental. Apalagi harus berjalan di sampingnya dalam keadaan malam seperti ini. "Ini sih belum seberapa, di depan sana ada yang lebih besar lagi dan kita harus berjalan di dalam batang-batang pohon," ujar Marta. Vegetasi jalur via Solok Selatan ini memang adalah hutan rapat nan lebat. Tidaklah heran jika sepanjang perjalanan pohon-pohon besar kerap terlihat. Trek yang hampir tertutup oleh semak-semak dan banyaknya pohon-pohon tumbang yang menghalangi jalan membuat kami harus berjalan melangkahinya. Bahkan di beberapa titik kita juga dibuat menunduk tak kala pohon tumbang dengan ukuran raksasa melanggar dan melintang di jalur yang kami lalui. Beberapa puluh menit kemudian kami pun tiba lagi di sungai kedua. Kali ini debit airnya cukup besar dan deras dibandingkan sungai yang pertama. Airnya yang jernih dan sejuk membuat kami memutuskan berhenti sejenak untuk sekedar minum. Dan setelah minum di sungai kedua itu, kami terus melanjutkan kembali perjalanan. Setelah beberapa menit mendaki, kami berjumpa lagi dengan pohon beringin kedua. Meski tidak berongga seperti beringin pertama, namun ukurannya tidak kalah besarnya. Tanpa menghiraukan pohon beringin raksasa itu, kami terus melakukan perjalanan hingga berhenti di sebuah batang kayu yang bertuliskan Plang Pos Andalas. Di pemberhentian pertama di Pos Andalas ini tidak memiliki pos ataupun shelter. Hanya sebuah kawasan sedikit lapang dan sepertinya lokasi ini adalah tempat singgahnya para pendaki yang mengambil jalur via Solok Selatan. "Kenapa pos ini dijuluki Pos Andalas?" tanyaku pada Marta. "Karena memang lokasi ini banyak ditumbuhi oleh tanaman pohon andalas," jawab Marta sembari mengarahkan cahaya heptennya ke arah beberapa pohon besar yang menjulang tinggi seolah menembus langit dengan batang yang sangat lurus. Di Pos Andalas ini kami hanya berhenti sebentar, kemudian melanjutkan kembali perjalanan hingga sekitar pukul 12 malam kami tiba di sebuah sungai untuk ketiga kalinya. Di sungai ini terdapat sebuah air terjun dengan tinggi yang sangat curam. "Sudah jam 12 nih, sebaiknya kita melanjutkan pendakian besok lagi," ujar Bang Leo. Karena sudah sepakat ditambah lagi berjalan dalam keadaan ngantuk memiliki tingkat resiko yang sangat tinggi, kami pun memutuskan membangun tenda di lokasi yang tidak jauh dari air terjun. Rencananya kami akan bermalam di sini. Suara-suara hewan khas hutan tropis tanah Sumatera terdengar sangat jelas dari lokasi air terjun ini. Konon katanya satwa liar seperti harimau, beruang, dan babi hutan populasinya cukup populer di hutan Gunung Kerinci ini. Setelah menemukan tempat dan sepakat, aku dan tim menyibukkan diri dengan membuat tenda. Ada 2 tenda yang kami bangun, satu tenda untukku bersama Bang Leo, dan satunya lagi untuk Andi dan Marta. Meski trek yang kami lalui masih terbilang landai, namun jalur pendakian yang tertutup oleh semak-semak dan hampir tak terlihat memiliki tingkat kesulitan yang cukup melelahkan. Setelah membangun tenda, tim menginginkan sesuatu agar bisa menghangatkan badan. Karena membangun tenda di tepi sungai, apalagi di dekat air terjun, hawanya cukup dingin. Kami pun memutuskan untuk membuat dan menikmati secangkir kopi hangat, dan memutuskan melanjutkan kembali perjalanan menuju lokasi jurang yang ada di dalam mimpiku ketika menjelang fajar. Sembari menyeruput kopi hangat, aku mengatakan titik sasaran yang menjadi lokasi fokus pencarian Zulfi berdasarkan mimpiku. Waktu itu saya bermimpi berjumpa dengan dia, dan dia mengatakan bahwa dirinya jatuh ke dalam jurang, ujarku pada Andi dan Marta, dengan niat jika mereka mengetahui di mana lokasi jurang tersebut mungkin akan mudah dalam pencarian. "Kami tahu di mana jurang itu. Dulu kita juga pernah mencari Zulfi dan teman-temannya di sana, tapi waktu itu kami nggak menemukan apa-apa," ucap Andi. Aku lega mendengarnya ketika Andi dan Marta mengatakan bahwa mereka mengetahui lokasi jurang itu. Setidaknya pencarian tidak terlalu ngawur kemana-mana jika memiliki titik sasaran yang menjadi fokus. Seberes menyeruput kopi hangat, berhubung waktu sudah dini hari, aku pun memutuskan untuk mengistirahatkan tubuh. "Oh iya teman-teman, jika di antara kalian ada yang terbangun di waktu sahur atau sekitar pukul 3 dini hari, tolong bangunkan saya ya," ujarku kepada tim. "Loh, memangnya ada apa? Kenapa harus bangun dini hari?" tanya Marta. "Insya Allah, saya akan berpuasa sunnah, kemudian akan melakukan sholat tahajud. Rencananya besok pada malam harinya saya akan melaksanakan sholat istikharah untuk meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mengerjakan sholat istikharah, umat Islam dianjurkan untuk melakukan puasa sunnah terlebih dahulu. Jika saya terbangun, nanti akan saya bangunkan,"
Timpal Marta meski dia adalah umat Nasrani, toleransi tetaplah dijunjung tinggi olehnya. Ya sudah, kamu segera tidur saja. Saya akan memasak agar kamu pas bangun sahur nanti makanan sudah siap. Timpal Bang Leo. Alhamdulillah, terima kasih Bang Leo. Ujarku menutup obrolan kemudian masuk ke dalam tenda dan segera mengistirahatkan badan. Mulai dari sini cerita berubah sudut pandang menjadi sudut pandang Bang Leo. Sekali lagi, mulai dari sini cerita berubah sudut pandang menjadi sudut pandang Bang Leo. Jujur saja sepertinya aku belum sanggup jika harus mendaki dalam keadaan puasa. Oleh karenanya aku berinisiatif memasak untuk persiapan Tio sahur nanti. Setidaknya membantu memudahkan dia dalam beribadah adalah keputusan yang baik, ketimbang tidak berbuat apa-apa. Malam kini semakin larut. Jarum pendek jam di arloji tangan sudah mengarahkan ke angka 1. Ditemani Marta dan Andi, aku memasak persiapan makanan untuk Tio berpuasa dan sekaligus untuk sarapan pagi kami nanti. Semakin larut semakin santer pula terdengar suara hewan-hewan malam penghuni hutan rimba Solok Selatan ini. Beberapa suara hewan yang terbilang cukup aneh cukup menggetarkan mental. Saat sedang memasak dengan headlamp yang menempel di kepala ditemani cahaya api unggun yang dihidupkan Andi tadi, entah mengapa aku seolah merasakan ada sosok yang tengah berdiri di belakang, seperti sedang mengawasi. Ada apa? Tanya Marta yang kebetulan masih setia menemaniku memasak. Sedangkan Andi setelah menghidupkan api unggun tadi memilih masuk ke dalam tenda menyusul Tio untuk mengistirahatkan tubuh. Oh enggak ada apa-apa. Jawabku berdusta. Aku sengaja tidak menceritakan kepada Marta karena tidak ingin mengacaukan suasana hati. Beberapa puluh menit kemudian setelah selesai memasak, aku mengajak Marta untuk segera menyusul Tio dan Andi yang telah terlebih dahulu beristirahat. Sialnya di dalam tenda aku tidak henti-hentinya merasakan merinding yang begitu hebat, hingga mental ini terasa porak-poranda. Aku pun memutuskan untuk segera bergegas tidur di samping Tio, tak kalah menangkap sebuah suara seperti seorang sedang main air di sungai. Kalau boleh jujur, sebenarnya aku mulai digerogoti rasa takut yang begitu dahsyat. Rasanya tidak pernah aku merasakan hal seperti ini dalam pendakian sebelum-sebelumnya, karena keluar masuk hutan di gunung pada malam hari sudah sangat sering dilakukan. Saat mata yang terpejam mulai merasakan kantuk dan ingin tidur, tiba-tiba aku seolah mendengar sebuah suara menyebutkan namaku. Leo. Suara itu sangat jelas terdengar, meski panggilannya hanya sekali. Astaghfirullahaladzim. Dan tidak lama setelah itu, aku mendengar derap langkah kaki mengitari tenda. Sungguh membuat mentalku luluh lantah dibuatnya. Mulai dari sini cerita kembali ke sudut pandang Tio. Sekali lagi, mulai dari sini cerita kembali ke sudut pandang Tio. Tepat pukul 3 dini hari aku terjaga dari tidur. Dengan mata yang masih berat, suara erangan dari Bang Leo yang tidur di sampingku dengan seluruh tubuh ditutupi selimut mengundang perhatianku. Dan dengan perlahan aku membukakan selimut di bagian kepalanya. Astagfirullah. Bang Leo terkejut tak kala aku membuka selimutnya. Tubuhnya yang berkeringat dingin diikuti nafas yang memburu menandakan bahwa dia dalam keadaan takut yang luar biasa. Abang kenapa? Tanyaku bingung melihat tingkahnya. Abang mimpi buruk ya? Ada kelegaan di hati Bang Leo saat mengetahui yang membuka selimutnya adalah aku. Gak apa-apa, saya hanya mimpi buruk. Istighfar bang, ujarku saat itu. Ya udah ya, abang lanjut saja tidurnya. Saya mau sahur dulu. Abang sudah masak kan? Tanyaku yang dijawab oleh anggukan kepala oleh Bang Leo. Angin menderu tak kala aku menghampiri makanan yang sudah dimasak oleh Bang Leo. Meski kami saat ini berada di kawasan vegetasi hutan lebat dan padat, hawa dingin tetap saja berhasil membuat tubuh menggigil. Berhubung berada di pinggir sungai, aku inisiatif ingin mencuci muka sembari mengambil air wudhu karena ingin mengerjakan sholat tahajud dan sholat istikharah yang akan dilanjutkan dengan acara makan sahur. Malam ini cuaca nampak cerah ceria. Cahaya sinar rembulan sabit meski terbilang redup sudah cukup untuk memberikan penerangan. Aku berjalan menghampiri sungai, kemudian membersihkan tangan dan kaki sebelum membasuh muka. Namun saat kedua telapak tangan kiri dan kanan yang terbentang menempel karena ingin mengambil air untuk membasuh wajah, tiba-tiba di usapan pertama cahaya redup rembulan memaksa indera penglihatanku menangkap sosok yang sedang berdiri di belakang. Spontan saja aku menoleh ke belakang, namun sayangnya tidak ada siapa-siapa. Aku menghela nafas saat mengetahui sosok itu muncul lagi di usapan ketiga. Meski di usapan kedua itu tidak muncul.
Mengetahui sosok tak kasat mata sedang mengawasi, aku memilih segera mengambil air wudhu. Setelah mengambil air wudhu, aku berdiri dengan telapak tangan terbentang menghadap kiblat. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari bingung dan sedih. Doa itu aku bacakan untuk mengusir perasaan cemas yang bisa saja membuat aku takut nantinya. Dan setelahnya aku melanjutkan doa setelah berwudu. Setelah selesai, aku kembali menghampiri tenda dan menggelar sajadah di atas batu besar di pinggir sungai sekitar air terjun. Aku melakukan sholat tahajud yang kemudian dilanjutkan dengan sholat istikharah untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan petunjuk dalam pencarian Zulfi. Ya Allah, ya Tuhanku, jika Zulfi telah tiada, berilah petunjuk agar kami menemukan jasadnya. Namun jika dia masih hidup atau disesatkan oleh makhluk gaib ciptaan-Mu, berilah hamba jalan keluarnya. Hamba memohon ya Rob, singkirkanlah kesedihan di hati ibu dan adik Zulfi, karena sesungguhnya mereka sangat menginginkan kejelasan tentang Zulfi, hidup ataupun mati. Amin. Aku menutup sholat dengan doa dan segera melakukan acara makan sahur seorang diri. Rencananya setelah subuh nanti, jika tidak hujan, kami akan melanjutkan kembali perjalanan menuju pemberhentian selanjutnya. Kalau mendengar pemaparan Andi dan Marta, setelah sungai ini trek akan jauh lebih sulit. Jalur menanjak yang dipenuhi dengan kerajaan Pacet akan menjadi rintangan kami selanjutnya. Seberes makan sahur, aku membangunkan Bang Leo untuk mengerjakan sholat subuh. Bang, bangun bang, subuh, ujarku pada Bang Leo. Dengan membawa semua rasa kantuk yang ada, Bang Leo pun bangun diikuti dengan Andi setelahnya. Pagi ini kami melaksanakan sholat subuh berjamaah di pinggir air terjun di atas bebatuan besar. Beberapa menit kemudian sholat pun diakhiri 2 salam dan ditutup dengan doa. Sesuai rencana, setelah sholat subuh dan Bang Leo bersama kawan-kawannya sudah selesai sarapan, kami pun mengempak kembali tenda dan barang-barang ke dalam tas keril. Setelahnya tepat jam 6 pagi kami melanjutkan kembali perjalanan menuju lokasi jurang yang disinyalir adalah kawasan Zulfi dan teman-temannya dinyatakan hilang. Tentunya sesudah berdoa, aku dan tim harus segera bergemas dan melanjutkan kembali perjalanan. Kalau mendengar kata Andi dan Marta, pendakian dari tempat kami berkemah menuju hutan lumut treknya semakin berat. Kami menyeberangi sungai berbatu dan meninggalkan lokasi tempat kami bermalam. Berbeda dengan kemarin, trek yang dilalui perlahan mulai menanjak. Jalur yang tertutup oleh semak-semak menjadi masalah tersendiri. Berapa kali pula kami terpaksa harus berjalan merunduk melewati batang-batang pohon tumbang yang menghalangi jalan. Hingga beberapa puluh menit kemudian, sekitar pukul 8 pagi, kami pun tiba di sebuah pohon beringin untuk kesekian kalinya. Masya Allah, besar sekali pohonnya. Aku takjub tak kalah melihat sebuah pohon beringin yang begitu besar belum pernah dijumpai selama hidupku ini. Jika diumpamakan, besarnya hampir sebanding dengan rumah berukuran 12 meter persegi. Uniknya, kita akan melintasi di dalamnya, ujar Marta. Untung saja kami melintasi pohon beringin ini di siang hari. Ada keraguan saat ingin melangkah, apalagi ketika mata ini melihat ke atas tak kalah melintasi pohon beringin raksasa itu. Beberapa puluh menit kemudian, setelah melintasi di bawah pohon beringin raksasa itu, kami pun mulai memasuki kawasan hutan kerajaan Pacet. Hampir 30-50 bahkan lebih, Pacet menghinggapi di kaki kami. Beberapa bahkan sudah kenyang dan terlepas dengan sendirinya. Kami benar-benar menjadi bulan-bulanan Pacet. Kita terus saja jalan, karena semakin banyak berhenti, Pacet malah semakin menghinggapi kaki kita, ujar Bang Leo. Kami pun terus melanjutkan pendakian dan mengabaikan Pacet yang menghisap darah di kaki kami. Matahari yang kini perlahan merangkak naik mulai mengusir embun pagi di dedaunan. Pepohonan rapat membuat cahayanya seolah tak mampu menembus daun-daun rindang. Perlahan kaki terasa pegal. Trek turun dan tanjakan yang terus ditemui seolah memberikan harapan palsu dan tubuh mulai dihinggapi rasa lelah. Beberapa puluh menit kemudian, seolah tidak menghiraukan Pacet yang menempel di kaki, akhirnya kami tiba juga di sebuah tanah lapang. Pos 1 ini, tutur Marta. Astaga, hampir pukul 1 siang kami baru tiba di pos 1. Masih sama seperti pos yang sudah dilalui. Shelter di jalur Solok Selatan ini hanyalah sebuah kawasan lapang saja. Kita istirahat di sini, makan siang dulu. Andi pun memberikan komando. Kami pun sepakat untuk berhenti dan makan siang sembari membereskan pacet-pacet yang menempel di kaki. Ada banyak pacet yang menempel di kaki kami, apalagi ketika kaos kaki kami dilepas. Titik sasaran menjadi lokasi pacet membuat kaki kami berdarah. Seberes membereskan kaki dari pacet, kami mengeluarkan nasi lalu memutuskan untuk makan siang.
Suara alam seolah menyoraki dari sisi kanan dan kiri. Hutan lebat Gunung Kerinci memang masih perawan. Tak ayal riuhnya hewan penghuni masih kerap terdengar meski lebatnya hutan membuat kami tak bisa melihatnya. Beberapa menit kemudian setelah dirasa waktu istirahat sudah cukup, dikala matahari sedang tinggi-tingginya kami pun melanjutkan kembali perjalanan menuju kawasan hutan lumut. Di kawasan hutan lumut itulah rencananya pencarian Zulfi akan kami mulai. Angin pun menderu kencang tak kala aku dan kawan-kawan memulai langkah. Riuh suara dahan bergesekan seolah bersorak menyambut kedatangan kami. Entah pertanda apa, yang jelas auranya terasa lebih aneh di sini. Kami terus saja melangkah lagi dan lagi membawa tubuh yang mulai merasakan kelelahan. Jalur yang kian menyiksa membuat pendakian kami menjadi molor. Tak kala sandikala di Bimantara menguning, kami akhirnya tiba di hutan lumut. Akar-akar besar yang menyembul melintang di jalur seolah sebuah pagar yang tak boleh dilewati. Astaga, kita tiba di sini menjelang maghrib, ujar Andi pada kami.